percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kali ini kita akan mengulas pandangan sosok Bunda Maria bagi Martin Luther. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya. Bagi umat Katolik, menghormati Bunda Maria merupakan salah satu bentuk penghormatan kita kepada Yesus. Sebab Bunda Maria adalah Bunda Allah. Bahkan Gereja Katolik menyediakan secara khusus bulan devosi yang ditujukan kepada Bunda Maria, yaitu bulan Mei dan bulan Oktober. Tujuan dari devosi ini bukan untuk menyembah Maria, sebagaimana kita menyembah Sang Juru Selamat, tetapi kita diajak secara khusus berdoa bersama Bunda Maria, sehingga harapannya doa kita segera dikabulkan oleh Sang Juru Selamat. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman iman kita seperti yang tertulis di Alkitab, bahwa mukjizat pertama yang dilakukan Yesus adalah mewujudkan permintaan Bunda Maria pada saat pesta pernikahan di Kanaan. Namun rupanya perlakuan khusus yang dilakukan oleh Gereja Katolik ini justru dianggap sebagian pihak sebagai suatu kekeliruan. Banyak aliran keyakinan masa kini merasa terganggu jika menyebut nama Bunda Maria sebagai Bunda Yesus. Bahkan dari kalangan umat Kristen sendiri juga ada saja yang menyimpulkan bahwa Bunda Maria adalah sosok perempuan yang sama seperti perempuan pada umumnya. Mereka berprasangka bahwa dengan memberi tempat istimewa kepada Bunda Maria, maka kita telah menduakan Tuhan. Bahkan tidak sedikit pihak yang menilai bahwa devosi kepada Bunda Maria merupakan suatu kesia-siaan. Tentu saja prasangka semacam itu tidak berdasar, karena sampai kapanpun Maria tidak pernah bisa disetarakan dengan Yesus. Justru kita menghormati Bunda Maria karena ia sudah bersedia berkata ya terhadap tawaran dari Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat ke dunia. Jadi penghormatan terhadap Bunda Maria tidak bisa dilepas pisahkan dari kesediaannya dalam melahirkan Yesus Tuhan kita. Sejak awal Gereja Katolik sudah menyadari pentingnya peran Maria, tetapi tidak pernah menyamakan Maria dengan Tuhan Yesus. Karenanya bagi Gereja Katolik, tindakan penghormatan terhadap Bunda Maria sama sekali tidak menduakan Tuhan. Bahkan pencetus gerakan reformasi dalam gereja kekristenan, Martin Luther, tidak mempersoalkan penghormatan Gereja Katolik terhadap Bunda Maria. Martin Luther justru ikut memberikan kata-kata pujian terhadap sosok Maria sebagai sosok yang sangat pantas untuk dihormati. Dalam suatu kesempatan, ia berkata, "Apa persamaan dari para dayang istana, bangsawan, raja, ratu, pangeran, dan kaisar dunia bila dibandingkan dengan perawan Maria putri Daud? Ia adalah bunda dari Allah kita, pribadi yang amat agung di bumi ini. Setelah Kristus, dialah permata terindah dalam kekristenan. Sang ratu yang ditinggikan di atas segala kebijaksanaan, kesucian dan keagungan ini tak akan pernah cukup untuk dipuji." Ia melanjutkan, "Sungguh pantaslah apabila sebuah kereta kencana emas mengiringi dia dengan ditarik oleh 4.000 kuda. Dengan abdi utusan yang meniup sangkakala serta dengan lantang berseru, 'Lihatlah dia, bunda yang agung, putri umat manusia.' Tetapi yang ada hanyalah seorang perawan berjalan kaki dalam sebuah perjalanan jauh untuk mengunjungi saudarinya Elizabeth. Perjalanan ini ditempuhnya walaupun saat itu ia sudah menjadi Bunda Allah. Bukan merupakan sebuah keajaiban apabila kerendahan hatinya dapat membuat gunung-gunung melonjak menari sukacita." Lalu Martin Luther mengutip nyanyian pujian Maria untuk menunjukkan betapa Maria sangat layak untuk dihormati. Melalui perkataannya sendiri dalam Magnificat, Lukas 1 ayat 46-55, dan melalui pengalamannya, Maria mengajar kita bagaimana caranya mengenal, mengasihi, dan memuji Allah. Sejak awal, umat manusia telah menyimpulkan segala kemuliaan yang diberikan kepada Maria di dalam frasa Bunda Allah. Sekalipun manusia mempunyai lidah sebanyak daun di pohon, rumput di padang, bintang di langit, atau pasir di laut, tak seorang pun mampu mengatakan hal yang lebih agung kepada Maria atau mengenai Bunda Maria. Perlu direnungkan dalam hati apakah artinya menjadi seorang Bunda Allah. Jadi sangat jelaslah bahwa seharusnya kita semua selalu menyediakan waktu kita untuk berdoa bersama selama bulan Maria ini. Itulah beberapa pandangan Martin Luther mengenai sosok Bunda Maria sebagai permata gereja yang paling mulia.
Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.